Berjumpa lagi di Sentra Alam dengan Bu Guru Anti. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat? Ibu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, tema kita hari ini masih tentang kendaraan. Dengan subtemanya kendaraan laut. Dan sub-subtemanya perahu, kapal air, dan rakit. Sebelum kita mulai bermain, Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk mengenal macam-macam dan manfaat dari kendaraan laut. Yuk kita simak videonya. Terima kasih. Alat transportasi laut merupakan transportasi pertama yang digunakan manusia untuk bepergian dengan jarak yang jauh. Alat transportasi laut terbagi menjadi dua, yaitu alat transportasi laut tradisional dan ada alat transportasi laut modern. Perkembangan alat transportasi laut. Ribuan tahun lalu, manusia menggunakan sebuah kapal kayu sederhana untuk berlayar dan menjelajah. Kemudian manusia juga mulai menggunakan perahu untuk mencari ikan di pantai. Setelah itu, perahu yang awalnya didayung berkembang menjadi perahu layar dan kapal layar. Penjelajah pada zaman dahulu menggunakan kapal layar untuk bepergian dari satu benua ke benua lainnya. Pada abad ke-18, alat transportasi laut mulai berkembang menjadi kapal uap dan kapal mesin diesel. Secara perlahan, mulai banyak orang bepergian menggunakan kapal ke tempat dengan jarak yang jauh. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, peneliti mulai menciptakan kapal selam. Ada beberapa keuntungan dengan adanya alat transportasi laut loh. Pertama, alat transportasi laut bisa mengantar orang bepergian jauh menyeberangi lautan. Semua orang jadi bisa bepergian dari satu pulau ke pulau lainnya. Kedua, alat transportasi laut bisa menampung lebih banyak barang dan penumpang kalau dibandingkan dengan transportasi darat dan udara. Ketiga, transportasi laut lebih bebas hambatan jika dibandingkan dengan transportasi darat. Macam-macam transportasi laut. Transportasi laut tradisional, perahu. Di beberapa tempat, masyarakat masih menggunakan perahu untuk mencari ikan. Perahu juga digunakan sebagai alat transportasi wisata atau kegiatan kebudayaan. Di Indonesia, perahu tradisional banyak macamnya, salah satunya perahu jong. Namun, sekarang banyak perahu yang menggunakan mesin. Kapal layar. Kapal merupakan alat transportasi yang ukurannya lebih besar dari perahu dan menggunakan lebih dari dua layar. Dahulu, masyarakat menggunakan kapal layar untuk berlayar, mencari tempat tinggal baru, atau melakukan kunjungan dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Di Indonesia, masyarakat masih menggunakan kapal layar finisi dan beberapa kapal layar lainnya untuk kegiatan wisata. Transportasi laut modern. Kapal feri. Fungsi kapal feri adalah membawa penumpang untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Namun, ada juga kapal feri yang membawa angkutan barang. Kapal pesiar. Kapal pesiar berfungsi untuk membawa penumpang untuk kegiatan wisata. Biasanya, kapal pesiar banyak fasilitas hiburan, dan kapal akan berhenti di beberapa tempat tujuan sesuai rute perjalanannya. Kapal kargo. Kapal kargo merupakan kapal yang digunakan untuk membawa barang dengan banyak kontainer di dalamnya. Kapal ro-ro. Kapal ro-ro atau roll-on roll-off biasanya digunakan untuk membawa kargo kendaraan seperti mobil, truk, dan lain sebagainya. Kapal tongkang. Kapal tongkang memiliki bentuk datar dan digunakan untuk mengangkut banyak barang. Kapal tongkang juga biasanya digunakan di kanal atau sungai. Kapal tanker. Kapal tanker merupakan kapal yang berfungsi untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar, seperti minyak, cairan kimia, atau gas alam cair. Kapal selam. Kapal selam dirancang untuk bisa digunakan di bawah air dan biasanya untuk keperluan militer atau penelitian bawah laut. Itulah bermacam-macam alat transportasi laut yang selalu mengalami perkembangan zaman. Anak-anak tahu tidak manfaat dari kendaraan laut? Nah, yang pertama,
digunakan untuk membawa penumpang untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Yang kedua, untuk membantu para nelayan mencari ikan di sungai atau laut. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat transportasi wisata dan kebudayaan. Yang keempat, untuk membawa angkutan barang yang banyak. Nah, yang kelima, dapat digunakan untuk keperluan militer atau penelitian bawah laut. Nah, anak-anak jadi tahu kan macam-macam dan juga manfaat dari kendaraan yang ada di laut? Selanjutnya, Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu Kapal Api. Yuk kita mulai bernyanyi. Hari ini kita akan bermain membuat kapal laut dari kertas origami. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu yuk alat dan bahannya. Yang pertama ada kertas origami, pensil, gunting, lem, kapas, dan juga krayon. Nah, yuk kita mulai bermain. Pertama-tama, kita lipat kertas origami menjadi 2 bagian. Lalu, kita gambar bentuk setengah lingkaran. Selanjutnya kita gunting ya. Selanjutnya anak-anak buatlah 4 bentuk persegi panjang seperti yang ada pada video ya. Selanjutnya kita tempel kertas origami berbentuk persegi panjang yang berukuran pendek.
Kemudian kita tempel yang berukuran panjang. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Selanjutnya, kita akan menempel kertas origami yang berukuran kecil, yang berfungsi sebagai cerobong asap pada kapal ya. Tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Ingat ya untuk menggambar jendela pada kapal. Lihatlah sebuah titik jauh. Nah, selanjutnya kita akan membuat asap yang keluar dari cerobong asap menggunakan kapas. Kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang Dan ingat juga untuk menuliskan kata kapal laut ya. udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut.
Nah, jadinya seperti ini anak-anak. Nanti anak-anak buat di rumah yang lebih bagus ya. Nah, tugas untuk anak-anak adalah yang pertama, dapat mengucapkan doa sederhana sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, dapat menuliskan kata kapal laut. Nah, yang ketiga, dapat menyebutkan manfaat dari kendaraan laut. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Ibu guru tunggu dokumentasinya. Dadah.